Shalom, jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di Minggu pagi hari ini, tapi ibadah kali ini berbeda karena kita live streaming, saudara-saudara. Ini masih percobaan, tapi untuk minggu depan, tanggal 17, kita akan live stream onsite di gereja kita di Father's House Community Church, dan bukan ditayangkan, tapi langsung jam 9 pagi hari Minggunya. Jadi saudara kalau mau chat, nanti bisa dibaca chatnya sama Pastor Sam kalau saudara mau request didoakan atau mau menuliskan sesuatu ucapan syukur, nanti akan bisa dibacakan saudara. Nah, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini tentunya saya akan menyampaikan beberapa pengumuman nih berkaitan dengan persembahan. Saudara bisa lihat di deskripsi video di YouTube, bisa hubungi Bapak Sigit atau Ibu Yohana. Nomor rekeningnya juga ada di deskripsi di video ini, saudara. Jangan lupa juga follow akun Instagram gereja kita @FathersHouseCC, dan juga subscribe dan like video ini jika belum. Dan juga Pastor Sam punya akun Instagram juga, Sam Saputra Ministry, bisa di follow juga, dan akun YouTube pribadinya Pastor Sam bisa di follow juga, saudara. Saudara, meskipun di rumah, kita tetap harus semangat memuji Tuhan pagi hari ini. Anggap aja ini mulai sedikit-sedikit, nanti kita akan datang ke gereja, saudara. Nanti saudara akan diundang, akan diatur berapa orang yang bisa datang ke gereja. Kita mulai pelan-pelan akan di-assess oleh BKGS juga. Kalau assessmentnya sudah selesai, saudara nanti bisa mulai datang ke gereja ya, ibadah lagi di tahun yang baru ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita akan mulai ibadah. Saya serahkan waktunya kepada Kak Aldi yang akan pimpin worship pada pagi hari ini. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat mengikuti ibadah. Shalom, shalom, luar biasa. Ini kita memasuki tahun yang baru. Kita akan mempunyai hati yang baru, pastinya hati yang lebih sukacita, hati yang lebih lebih berani menghadapi segala keadaan yang ada di depan kita. Sebelum kita ibadah, kita mau berdoa dulu yuk. Bapak, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang 2020 yang luar biasa kemarin Tuhan. Dan kami masuki minggu kedua di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu gak pernah berkurang Tuhan. Kasih-Mu sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu ada bersama kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini hati kami dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan sukacita karena kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Karena kami mempunyai Allah yang luar biasa, yang selalu ada bersama kami. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan, kami siap untuk meninggikan Engkau Yesus. Di dalam nama-Mu, mari semua jemaat yang percaya katakan amin. Luar biasa. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, amin. Bahwa hati kita hari ini, saya ingin mengundang jemaat semua untuk penuhi hati kita dengan sukacita. Sukacita yang terus mengalir di dalam hati kita, amin. Kita mau pujikan pujian ini bersama-sama. Let's go. Siap membawa hati kita ya pada Tuhan. Oh, oh, oh. Kini ku bawa hatiku. Kini ku bawa hatiku untuk memuji. Amin. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Surga bumi sujud menyembah. Kini ku angkat, kini ku angkat. Mari jemaat, angkat tanganmu. Masyurkan kebesaran-Mu, hanya Kau Tuhan. Tinggikan namanya, dengan iman ku kan berseru sukacita. Yeay, amin. Terus mengalir dalamku, amin. Sumber kemenanganku, Yesus. Katakan sama-sama, Kau kemenanganku, amin.
Kita pujikan ini sekali lagi ya, dengan hatimu. Kini ku bawa hatiku untuk memuji. Amin. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Surga bumi sujud menyembah. Kini ku angkat tanganku. Come on, angkat tanganmu. Masyurkan kebesaran. Yes Lord. Ditinggikan selamanya dengan iman. Mari jemaat sama-sama katakan, sukacitaku penuh, yeah, terus mengalir dalamku. Kaulah sumber kemenanganku, Yesus. Katakan, Kau kemenanganku. Yes, percaya ya bahwa kita mengarungi tahun yang baru ini. Kita percaya bahwa bersama Dia kita akan mengarungi kemenangan demi kemenangan. Amin. Kita mau pujikan, sukacitaku penuh, sukacitaku. Lebih keras lagi jemaat. Ngalir dalamku, Kaulah sumber kemenanganku, Yesus. Oh, sukacitaku penuh, yes Lord, terus mengalir dalamku. Amin. Kaulah sumber kemenanganku, Yesus. Katakan, Kau kemenanganku. Sekali lagi ya, Kau kemenanganku, Kau kemenanganku. Lebih keras, Kau kemenanganku. Beri kemenangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami memiliki Engkau. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, kami akan melalui tahun yang baru ini dari kemenangan. Terima kasih. Hari ini Tuhan, jika kami melihat penyertaan-Mu sepanjang 2020 Tuhan, kami kehilangan kata-kata Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau Allah yang tidak melihat apa yang kami lakukan. Seringkali sepanjang tahun 2020 kami kehilangan harapan. Kami kehilangan arah karena kami terlalu mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Dosa demi dosa kami lakukan. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang tidak memperhitungkan dosa-dosa kami. Allah yang mau mati bagi kami. Thank you Lord for your love. You put your love on the line to bear the weight of sin that was mine, washing my river of wrongs into the sea of your infinite love. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. With all I am, in your grace I stand, greatest of all romance, love of God for a Savior.
Mari jemaat kita nyanyikan bersama. Mercy roars like hurricane winds. Furious love laid waste to my sin. With arms held high, Lord, I'll give my life, knowing I'm found in Christ. Forever with all I am. In your grace I stand, Lord. My Savior. You are my Savior, Lord. You are my Savior. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever with arms held high. Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ. In your love forever with all I am. Yes, Lord. All of romance in my Savior, to the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing for. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. I sing for you, Lord. I sing for you, Lord. For you are my God. Our heart is full of gratefulness, God. Our heart is full of gratefulness. Thank you, Lord Jesus. You are good, Lord. You are our Savior. You are the only one. There is none like you, Lord Jesus. Mari jemaat, penuhi hatimu dengan ucapan syukur. Penuhi hatimu dengan ucapan syukur, karena Dia adalah penyelamatmu. Thank you, Lord. Yes, Lord Jesus. Mari jemaat, bangun kembali. Worship Him more. Yes, Lord. Amen. With arms held high, with arms held high, Lord, I'll give my life, knowing I'm found in Christ, in the love forever, with all I am. In your grace I stand, Lord. Yes, Lord. With arms held high, with arms held high. Yes, God, this is us, God. We lift up our hearts to you, Lord. My Savior, with all I am. In your grace I stand.
katakan, to the one who has rescued my soul. Come, to the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing for air. To the one who has rescued my soul, to the one who has welcomed me home, to the one who is Savior of all, I sing forever. Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, kami punya penyelamat seperti-Mu Jesus. Saat ini kami mau buka hati kami Tuhan, untuk mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami, dimanapun kami berada Yesus. Speak to us Lord. Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Hati kami terbuka untuk pesan-Mu Tuhan. Speak it to us Lord, melalui hamba-Mu Pastor Samuel. Kami percaya gak akan ada yang sia-sia Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Yesus. Dalam nama kami berdoa. Amin. Haleluya. Thank you tim worship yang luar biasa sekali. Happy Sunday buat semua jemaat yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Sudah siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan di minggu kedua bulan Januari 2021 ini. Wow. Saya nggak pernah ragu untuk berkata terus-menerus seperti Paulus katakan bahwa I am that I am because of the grace of God. Aku sebagaimana aku ada hari ini karena kasih karunia, karena anugerah dari Tuhan. Oke, pagi hari ini saya ada pesan yang saya mau sampaikan di minggu kedua ini. Judulnya adalah In the Beginning God. Itu judul khotbah saya pagi ini. In the Beginning God. Lihat Kejadian pasal yang pertama. Kejadian 1 ayat 1 mulai. Dikatakan pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. In the beginning God, Elohim. Artinya sebelum segala sesuatu ada, pada mulanya Allah ada. Sebelum apapun ada di atas muka bumi ini, there is God. Pada mulanya Allah. Ini penting sekali, kalimat pertama dari Alkitab kita, dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, kalimat pertama ini. Tuhan berkata, pada mulanya Allah. Nah, ada sebuah prinsip penting yang kita harus tangkap betul-betul. Bahwa sekali lagi kita harus selalu memulai apapun dengan Tuhan. We have to begin everything with God. Because no God, without God, there is no beginning. Tanpa Tuhan tidak ada awal, tidak ada permulaan. Sebabnya ayat ini sekali lagi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan saya baca ayat ini, dan kemudian salah satu yang menarik perhatian saya dari ayat ini adalah bukan hanya penting
Kita memulai apapun, memulai bisnis, memulai keluarga, kita memulai perjalanan kita memulai hari kita memulai pelayanan kita memulai startup apapun juga. Penting sekali, kita harus memulainya dengan Tuhan. We have to begin with God. Semua dimulai dengan Tuhan. Kemudian dia berkata di sini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Revelation pertama, wahyu pertama yang Tuhan nyatakan tentang dirinya adalah He is a creator. He created the heaven and the earth. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan menciptakan. Dan ini kalimat yang saya ingin saudara tangkap dalam roh saudara di awal tahun ini, di minggu kedua ini. Bukan hanya yang pertama, kita harus memulai semua dengan Tuhan apa yang kita lakukan. Tapi yang kedua adalah ini, Tuhan di dalam kita, Dia bekerja, Dia menyatakan diri pertama, dalam ayat ini sebagai pencipta. Dari kata kreator, created, kita dapat kata kreatif di situ. Oleh karena itu, karena kita diciptakan serupa dengan gambarnya, the creator ini, itu artinya di dalam kita ada pencipta, ada daya cipta, ada kekuatan, ada kuasa, ada anugerah di dalam kita yang akan memampukan kita untuk create, menciptakan sesuatu. Nah, saya percaya di tahun 2021 ini akan ada banyak anak-anak Tuhan yang bangkit menjadi penemu-penemu yang menciptakan hal-hal yang baru. Menciptakan penemuan-penemuan yang baru tentang medicine, ya, tentang pengobatan, tentang ilmu kedokteran, tentang sains, tentang biologi, tentang pertanian, IT, dan banyak lagi, saudara. Tahun 2021 ini kita akan lihat new inventor, penemu-penemu yang baru muncul. Dan anak Tuhan, saudara dan saya harus menjadi orang yang seharusnya menangkap pesan ini. Dan berjalan di dalam pewahyuan bahwa Tuhan Dia adalah pencipta. Siapkan diri saudara untuk itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dikatakan dalam terjemahan dikatakan the earth was formless and void or waste or emptiness. And darkness was upon the face of the deep. Bumi kosong, gelap gulita. Dan kegelapan menutupi samudra raya. Kata bumi itu formless, void. Itu kata lain yang dipakai dalam bahasa Ibrani, dipakai kata chaos. Chaotic, kacau, tidak berbentuk. Ya, tidak berbentuk. Nah, apa yang terjadi di sini? Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang menciptakan sesuatu, dikatakan dalam Mazmur 115, untuk bumi ini kosong. Tuhan kita Tuhan yang sempurna. Ketika Dia menciptakan segala sesuatu, Dia menciptakannya bukan dalam keadaan chaos, gelap, kosong, void, empty, waste, sia-sia. Itu bukan Tuhan kita. So, apa yang terjadi di sini? Beberapa teori dia mengatakan antara ayat 1 dengan ayat yang kedua, ada sesuatu yang terjadi di surga. Itu yang dikenal dengan the gap theory. Ya, teori gap antara ayat 1 dengan ayat yang kedua. Karena ingat, pada waktu itu belum ada waktu dalam waktu kronos, di mana satu hari itu 24 jam dibagi siang dan malam, itu masih belum ada pembagian kronos itu. Ya. Jadi ketika dia berkatakan pada mulanya,
itu berbicara tentang God, Tuhan dalam kekekalannya. Yang tidak dibatasi dengan waktu. Tuhan tidak hidup dibatasi dengan waktu. Waktu ada di dalam Dia. Jadi surga terjadi sesuatu. Lucifer, dia memberontak kepada Tuhan. Dan dia dilemparkan ke langit yang kedua. Dan itu beberapa penafsir dengan teori ini, mereka berkata bahwa itu yang terjadi. Karena ayat yang kedua, bumi ini kosong, gelap gulita, bahkan chaos, kacau, tidak teratur, tidak punya arahan, keterarahan. Jelas itu bukan sifatnya Tuhan. Tapi iblis, si Lucifer dilemparkan. Dan itu yang menyebabkan terjadi kegelapan. Itu yang menyebabkan kosong. Itu yang menyebabkan chaotic. Terjadi chaos yang sedang terjadi. Di alam semesta, di bumi pada waktu itu. Kegelapan menutupi samudera raya. Dan mungkin seperti itulah kondisi hidup saudara. Mungkin seperti itu kondisi bisnis saudara. Kosong, gelap gulita, chaos. Mungkin seperti itu para ekonom melihat tahun 2021. Mungkin seperti itu kondisi vaksin yang sekarang ini ditemukan di mana-mana sehingga sulit sekali untuk kita bisa mempercayai yang mana yang benar. Isu-isu bermunculan. Vaksin ini menyebabkan punya efek, punya side effect terhadap banyak hal yang lain. Chaotic. Tapi kabar baiknya adalah ini. Kita tidak akan fokus kepada gelap gulita menutupi samudera raya. Karena Tuhan, Yesaya 60 dia berkata, arise and shine. Bangkit dan bersinarlah. Sebab terangmu itu telah datang. Dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Memang bumi dipenuhi dengan kegelapan. Tapi dalam kita, anak-anak Tuhan, ada terang yang bangkit. Dikatakan dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yeah. The Spirit of God was moving. The ruah of God. The Spirit of God, roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian Tuhan, dia berbicara. Dan God said, let there be light. And there was light. Jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Kita melihat dari 3 ayat ini, bagaimana Bapa Elohim, dan kemudian Roh Kudus, dan kemudian Firman bekerja secara harmonis dalam 3 ayat ini. Dan saya percaya ketika hidup kita sungguh-sungguh, saudara, berjalan dipenuhi dengan kasihnya Elohim, kasihnya Bapa. Dan kemudian mengizinkan untuk Roh Kudus yang sama, yang menaungi Maria, yang dalam kondisi ketika dia berkata bagaimana mungkin aku bisa hamil sementara aku belum berhubungan dengan pria. Dan malaikat berkata Roh Kudus akan menaungi kamu. Karena apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan itu yang terjadi, saudara. Sekeos apapun, sekacau apapun kondisi saudara. Ketika Roh Kudus menaungi hidup saudara, you are living in the shadow of the Holy Spirit. Engkau hidup di bawah naungan Roh Kudus. Roh Kudus turun menaungi hidup saudara. Maka sesuatu akan terjadi di dalam hati saudara. Tuhan berbicara. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, dan terang itu jadi. Tuhan yang mengambil inisiatif. Allah Bapa mengambil inisiatif. Bapa kita adalah Bapa yang mengambil inisiasi. Dia adalah inisiator. Dia yang mengasihi kita lebih dulu, bukan kita yang mengasihi dia. Tapi yang kedua adalah ini, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, dia adalah sumber kuasanya. Tapi kemudian firman, ketika firman yang adalah Yesus itu dilepaskan, maka
bumi yang kacau, bumi yang chaos, yang gelap, itu kembali ada dalam keteraturan ilahi lagi. Sekacau apapun hidup saudara saat ini, bergantung kepada Roh Kudus. Mulai semua dengan Tuhan. Dan jangan lupa ucapkan firman. Ucapkan firman. Ini merupakan tahun, this is a year for us to declare what God declare in heaven. Ini waktu buat kita mengatakan apa yang Tuhan katakan di surga mengenai hidup kita dan situasi kita. Kita mendeklarasikan, kita membuat sebuah keputusan apa yang Tuhan sudah putuskan mengenai hidup kita. Berfirmanlah, ketika Tuhan berfirman, jadilah terang dan terang itu jadi saat itu. Apapun situasi saudara, percayalah, ketika Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja bersama-sama dan memenuhi hidup saudara, dan ketika saudara selaras dengan Bapa, selaras dengan Roh Kudus, dan saudara selaras dengan firman, maka tidak ada yang mustahil bagi saudara. Tidak ada yang mustahil bagi saudara. Yohanes pasalnya yang ke-1, ayat yang ke-1. Yohanes 1 ayat yang ke-1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. In the beginning, before all time, was the word. Sebelum adanya waktu, sebelum ada segala sesuatu, pada mulanya adalah firman. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah. Apa yang Tuhan katakan di sini penting sekali. Kita harus sekali lagi memulai apapun dengan Tuhan. Tuhan harus menjadi inisiatornya. Tuhan harus yang memulainya. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Itu Kejadian 1 ayat yang ke-3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia itu? Firman. Word. Kita bisa katakan begini, segala sesuatu dijadikan oleh perkataan. Segala sesuatu dijadikan oleh perkataan firman. Oleh perkataan firman. Dan tanpa firman, tanpa perkataan, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam firman ada hidup. Dalam perkataan itu ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan tidak menguasainya. Segelap apapun situasi dunia, segelap apapun situasi bangsa kita di tahun ini, itu tidak akan menguasai orang-orang yang hidup dengan firman. Di dalam Dia, firman, tidak ada sesuatu pun yang jadi. Semua yang kita lihat hari ini, itu oleh karena kuasa dari firman itu. Itu sebabnya penting kita memulai tahun ini apapun yang kita akan lakukan. Program kerja, planning tahun ini. Apa yang kita mau lakukan, perencanaan, entah rakor atau rakor, semua penting sekali kita melibatkan firman ada di dalamnya. Firman ada di dalamnya. Kenapa saudara kita harus melibatkan firman? Kenapa harus memulai semuanya dengan Tuhan? Kenapa harus firman? Kenapa harus Tuhan memulainya? Yang pertama adalah ini, saudara. Mengapa memulai semua dengan firman? Yang pertama adalah jika Tuhan yang mulai, Tuhan pasti melengkapi dan menyelesaikan serta menyempurnakan apa yang Dia maksudkan dan tujukan bagi hidup saudara. Filipi pasal yang ke-1. Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 dikatakan demikian.
Saya langsung bacakan dari terjemahan The Message, ya, dikatakan begini. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa Tuhan yang telah memulai, aku yakin tentang hal ini, bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu, Dia akan menyelesaikannya sampai Yesus datang kembali. If God begin, then He will finish it. Itu sebabnya penting kita memulainya dengan Tuhan. Nah, banyak kali yang terjadi adalah ini. Kita memulai dengan kekuatan kita sendiri, memulai dengan inisiatif kita sendiri, kacau berantakan, kemudian setelah itu kita minta Tuhan yang menyelesaikannya. Tapi ayat ini berkata begini, Paulus bilang, aku yakin sepenuhnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, the message ini dikatakan, there has never been the slightest doubt in my mind. Dikatakan sedikit pun itu tidak ada keraguan, kebimbangan dalam pikiranku, bahwa that God who started this great work in you, bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang besar ini di dalam kamu, would keep at it and bring it to flourishing finish on the very day Christ Jesus appeared. Dikatakan Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang besar ini di dalam kamu, Paulus berkata bahwa Dia Tuhan yang sama, would keep at it. Dia akan terus melanjutkan dan kemudian membawa apa yang Dia sudah mulai itu sampai kepada garis finishnya. Flourishing finish, bukan cuma finish, tapi flourishing finish. Selesainya itu selesai dengan kelimpahan, selesai itu selesai dengan buah-buah yang melimpah. Selesainya itu bukan cuma selesai sekarat, enggak. Tapi selesai yang betul-betul happy, selesai berbuah, selesai berlimpah-limpah. Itu yang terjadi. Kenapa kita harus memulainya dengan Tuhan? Karena kalau Tuhan yang memulai, kita bisa pastikan Tuhan akan menyelesaikannya, Tuhan yang akan memberkatinya, Tuhan yang menyempurnakannya, dan Tuhan yang melengkapinya. Kebodohan dan kesalahan terbesar adalah ini, sekali lagi. Kita memulainya dengan daging, kita memulainya dengan ambisi, kita memulainya dengan kesombongan kita sendiri. Kita memulainya karena motif iri hati. Memulai bisnis karena iri. Memulai pelayanan karena kita ambisi. Kita memulainya. Dan akhirnya chaos terjadi di tengah jalan. Setelah itu, lebih parah lagi. Bukan kita bertobat minta ampun sama Tuhan. Kita kabur dan pergi nyalahkan Tuhan. Dan minta Tuhan yang menyelesaikannya setelah itu. No, bukan itu caranya. Tahun ini kita harus betul-betul hidup berjalan in step with God. Kita harus berjalan satu langkah dengan Tuhan. Satu langkah dengan Tuhan. Seperti barisan tentara itu, saudara. Ya, pasukan pas pampres ketika mereka berbaris, saudara. Ketika ada pejabat negara lain datang memeriksa barisan, atau menteri pertahanan datang memeriksa barisan, mereka baris itu in step kakinya. Tidak boleh, saudaraku, yang satu kaki kanan, yang satu kaki kiri. No. Harus in step betul-betul. Harmonis, selaras. Tahun ini merupakan tahun yang kita harus betul-betul akurat dan berjalan in step with God. Kita nggak bisa ahead one step di depan Tuhan. Kita juga nggak bisa one step behind God. We have to be in step with God. Kita nggak bisa satu langkah di depan Tuhan, kita nggak bisa satu langkah di belakang Tuhan. Kita harus selangkah di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kita melangkah ketika Tuhan melangkah, kita diam ketika Tuhan diam. Karena itu jaminan tahun ini, bahwa apapun yang sudah mulai dengan Tuhan, sudah bisa punya iman tanpa ragu sedikit pun juga, bahwa Tuhan yang akan memberkati, menyelesaikan, melengkapi, dan menyempurnakan rencananya. Apa yang Dia sudah katakan pada saudara. Yang kedua adalah ini. Ketika Tuhan yang memulai, Tuhan itu Alfa dan Omega.
Dia itu yang awal dan yang akhir. Wahyu 1:17-18 dia berkata, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Ini Yohanes ketika di Pulau Patmos melihat Tuhan. Ketika dia encounter Tuhan face to face, dikatakan aku seperti orang mati. Tetapi iya, Tuhan meletakkan tangannya ke atasku lalu berkata, jangan takut. Dengar ini, Tuhan berkata, jangan takut. Aku, kenapa jangan takut? Kenapa jangan takut melangkah tahun ini? Kenapa jangan takut untuk memulai sesuatu bersama dengan Tuhan? Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dengar ini. Yang kedua, kenapa kita harus memulai dengan Tuhan? Karena Tuhan itu dia Alfa dan dia juga Omega. Artinya dia yang awal, ada di awal bersama kita, tapi dia juga sudah ada di depan. Tahukah saudara bahwa di antara awal sampai di depan itu Tuhan dia ada, dia maha hadir. Bahkan dia sudah siapkan jalan keluar sebelum saudara tahu akan ada persoalan di depan saudara. Dia sudah ada di depan di akhir tahun 2021. Bahkan dia sudah ada di akhir tahun 2050. Karena dia yang awal dan yang akhir. Oleh karena itu kita bisa dengan yakin berkata begini, bahwa aku tidak takut memasuki tahun 2021 ini. Kenapa? Sebab kalau aku melangkah bersama Tuhan, aku tahu Tuhan yang inisiatif, berikan inisiatif ini, Tuhan yang memulainya, maka aku tidak ragu sedikit pun juga bahwa aku akan sampai kepada garis finish, sebab dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir buat hidup saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebab Tuhan kita bukan manusia yang lalai menggenapi apa yang dia katakan. Tuhan kita bukan Tuhan yang manusia. Bilangan berkata bahwa dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Itu artinya manusia punya sifat mudah sekali berdusta. Tapi Tuhan bilang jangan samakan aku dengan manusia. Mungkin saudara seorang anak yang pernah dibohongi oleh ayahnya. Atau mungkin saudara istri yang pernah dibohongi, dikhianati oleh suaminya. Atau mungkin saudara karyawan yang dibohongi oleh majikan saudara. Buat manusia mungkin itu biasa. Berbohong, berdusta itu hal yang biasa. Tapi Tuhan berkata, not with me, bukan aku. Aku bukan manusia, sehingga aku berdusta. Kalau aku bicara, aku akan melakukannya. Kalau aku berfirman, itu pasti akan jadi. Kalau aku mengatakannya, itu pasti jadi kenyataan. 138 Mazmur ayat yang kedua dikatakan begini. Langsung saja bacakan ini dalam bahasa Inggrisnya. Dikatakan di sini, I will bow down in worship toward your holy temple and give thanks to your name for your loving kindness and your truth. For you have magnified your word together with your name. Katakan di sini, aku akan sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dan menaikkan syukur kepada nama-Mu untuk kasih setiamu dan kebenaran-Mu. Sebab dalam terjemahan di sini dikatakan Engkau telah meninggikan, magnify, membesarkan, meninggikan firman-Mu, perkataan-Mu bersama-sama dengan nama-Mu. Perkataan Tuhan
itu sama dengan namanya Tuhan. Kredibilitas perkataannya Tuhan sama dengan kredibilitas namanya Tuhan. Bahkan di terjemahan lain dikatakan Tuhan meninggikan firman-Nya di atas namanya bahkan. Karena Tuhan dan perkataannya itu satu. Tuhan dan firman-Nya itu satu. Itu sebabnya kita perlu memulai apapun tahun ini dengan Tuhan dan dengan firman-Nya. Karena Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di dalam diri saudara, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Ibadah akhir tahun saya kumpul di Pondok Penuai. Ya, jemaat masing-masing di rumah kita dengarkan pesan Tuhan di akhir tahun tanggal 31. Dan jemaat Tuhan dapat masker, ya, masker tulisan Ibrani pasal 8. Bicara tentang harapan, hope. Itu seperti jangkar bagi jiwa kita. Hope is like an anchor to your soul. Penting sekali. Jangan takut untuk berharap. Sebab Tuhan berkata bahwa masa depanmu itu ada. Dan harapan dan ekspektasimu tidak akan pernah putus. Sebab Tuhanlah sumber harapan yang ada di dalam saudara. Christ in you is the hope of glory. Kristus di dalam kamu. Dialah pengharapan akan kemuliaan itu. Kita bagi-bagi masker. Nah, biasanya kita kumpul sama-sama, kemudian setelah itu kita ambil ayat firman Tuhan. Ya. Saya siapkan ayat firman Tuhan. Ada mungkin 150-an ayat-ayat firman Tuhan yang saya sudah siapkan dalam bentuk kartu-kartu. Jadi kali ini karena kita nggak bisa kumpul, jadi ayat-ayat firman Tuhan dibagikan jadi satu. Sudah paket bersama dengan masker. Saya ambil satu, istri saya ambil satu, dan kedua anak saya ambil satu. Sasha dapat satu, anak saya Lemuel juga dapat satu. Dan ketika pulang ke rumah kami ngobrol lagi, kami sharing lagi Tuhan kasih firman apa buat tahun 2021. Dan surprise, karena firman yang saya dapat itu sama dengan apa yang anak saya Lemuel dapatkan. Ayatnya persis. Saya tidak ingat menulis ayat dari 150 ayat itu yang 2 ayat sama. Tapi itu ada ternyata. Ayatnya itu dari Mazmur pasalnya yang ke-1. Dan ini ayat firman Tuhan yang persis sama. Saya dapat malam tahun baru. Dan kemudian Lemuel anak saya juga dapat ayat itu. Ayat yang sama persis. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Tapi saya ingin bacakan langsung ayatnya yang ke-3 dikatakan demikian. Ya, kita baca saja ayat yang ke-1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Hati-hati mencari nasihat tahun ini. Jangan dari orang fasik. Datang pada Tuhan, Dia penasehat ajaib. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terjemahan Amplified dikatakan, and he will be like a tree. Dia akan seperti pohon, firmly planted and fed by the streams of water. Orang yang merenungkan firman, orang yang
yang kesukaannya itu firman dalam hidup ini. Dikatakan hidupnya dia itu seperti pohon yang kokoh ditanam, dikatakan di situ. Bukan cuma ditanam, dia dapat makan ya dari aliran air itu, stream of water. Dan dikatakan which yield its fruit in its season, menghasilkan buah pada musimnya. Its leaf does not wither, daunnya nggak pernah layu. And in whatever he does, he prospers. Apa saja yang dilakukan dia berhasil. And comes to maturity. Ya, kata prosper, berhasil itu jangan ditafsirkan hanya sekedar uang, tetapi juga artinya adalah comes to maturity, mencapai kemaksimalan atau kedewasaannya. Dalam terjemahan The Message dikatakan, instead you who thrill to God's word, kamu yang thrill to God's word, kamu artinya wah, gembiranya luar biasa gitu, thrill ketika dengar firman itu, excited banget. Itu sebabnya penting tahun ini saudara harus haus lapar akan firman seperti makan makanan yang saudara suka, thrill ya. God's word, you chew on scripture day and night. Saya suka kalimat ini, you chew. Kamu mengunyah. Itu kata lain untuk merenungkan lah, mengunyah firman siang dan malam. Maka dikatakan, you're a tree replanted in Eden. The Message bilang, saudara yang mengunyah firman siang dan malam, saudara yang excited begitu mendengar firman, membaca firman, maka hidup saudara akan seperti pohon yang ditanam kembali di Taman Eden. Adam melanggar firman. Adam tidak taat kepada firman. Adam berontak kepada firman. Tidak dengar-dengaran sama Tuhan di Taman Eden. Dan akibatnya apa? Dia kehilangan Eden. Dan dia diusir dari Taman Eden. Tapi dikatakan hari ini, orang yang mendengarkan firman, orang yang merenungkan firman, dia akan seperti pohon yang ditanam balik. You're a tree replanted in Eden. Seperti pohon ditanam kembali di Taman Eden. Bearing fresh fruit every month. Menghasilkan buah yang baru setiap bulan. Never dropping a leaf. Always in blossom. Daunnya nggak pernah gugur. Selalu segar, selalu menghasilkan daun yang baru. Yuk hari ini, pagi hari ini, Tuhan berkata buat kita, pada mulanya Allah, pada mulanya firman. In the beginning God. Saya berdoa hari ini, supaya kita membuat sebuah keputusan dan berkata begini, aku tidak akan memulai apapun tahun ini kalau Tuhan yang tidak memulainya di dalam aku lebih dulu. I want to be in step with God. Aku akan bergerak satu langkah bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan. Aku tidak mau satu langkah di depan atau satu langkah di belakang. Aku ingin right there with God. I want to be in step with Him. Kalau tiang awan bergerak, aku mau bergerak. Tiang api bergerak, aku bergerak. Kalau tiang awan berhenti, berhenti berapa lama pun. Inilah komitmen sikap yang kita harus buat tahun ini. Karena inilah jaminan. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan akan menyelesaikan dan menyempurnakan. Kalau Tuhan yang memulai, Dia yang berkata, aku Alfa dan Omega. Aku yang awal dan yang akhir buat hidupmu. Aku pegang masa depanmu. Dan aku pegang kunci maut dan kerajaan maut. I have the key of the kingdom. Yang akan membawamu untuk membuka pintu-pintu yang tertutup tahun ini. Dan aku bukan manusia sehingga aku berdusta. Apa yang aku katakan, aku akan lakukan itu. Apa yang aku janjikan, aku akan genapi. Mari saudara, kita datang. Ada satu lagu yang saya ingin kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, saudaraku. Saya suka sekali lagu ini. Yuk kita nyanyi bersama-sama, saudara. Judulnya God is a faithful God. Allah yang setia. Kasih Tuhan. Yang
sembah Tuhan sama-sama. Katakan sama-sama, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Let's just worship Him. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Ingin bacakan saudara, karena kata-kata pujian ini keren banget. Yesus, Engkau telah memulai segala yang baik dalam hidupku di tahun 2021 ini. Engkau yang menjadikanku Tuhan serupa dengan gambaran-Mu. Sudah diciptakan serupa dengan gambarnya, dan Tuhan, aku berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia di dalamku tahun ini. Engkau yang berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu kepadaku. Karena itu sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu ya Tuhan yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku, agar hidupku tahun ini menjadi semakin indah, semakin serupa dengan Engkau tahun ini. Ya, kita nyanyi sama-sama sekali lagi. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu.
Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Dengar saudara, ada beberapa saudara yang saat ini mungkin kondisinya lagi chaos, gelap masa depanmu, bahkan gak ada bentuk mungkin dan kosong semuanya. Tapi jangan khawatir, karena ketika saudara datang pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, Roh Kudus melayang-layang, Roh Kudus menaungimu saat ini. Dan yang dibutuhkan adalah ini, engkau dengar firman dan ucapkan firman. Pagi hari ini, apapun situasi saudara saat ini, dengarkan Tuhan berkata, aku setia. I'm a faithful God. Walaupun kita tidak setia, Tuhan berkata, aku tetap setia. Aku setia kepada perjanjian yang telah aku buat denganmu, karena darah anakku Yesus yang telah tercurah. Aku setia terhadap perkataanku, karena perkataanku adalah aku sendiri. Aku tidak bisa berbohong. Ada beberapa saudara yang hari ini dalam kondisi yang chaos, mungkin hidup saudara, keluarga saudara, ekonomi saudara, karena saudara tidak memulainya dengan Tuhan. Saudara salah memulainya. Tapi dengarkan ini, Tuhan setia ketika engkau bertobat dan mengakuinya. Tuhan setia. Let's begin again with God. Mulai lagi dengan Tuhan. Jangan takut untuk memulai lagi. Jangan takut untuk memulai bisnis lagi. Jangan takut untuk memulai hubungan. Jangan takut untuk memulai keluarga. Jangan takut. Ada beberapa saudara yang trauma, takut karena apa yang terjadi di tahun 2020. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Aku pegang kunci kerajaan maut itu. Aku Alfa dan Omega bagi hidupmu. Kali ini mulai dengan benar, mulai dengan kebenaran, dan mulai dengan firman. Dan kau bisa yakin, tak perlu ragu bahwa dia akan menyelesaikannya. Mari saudara, saya berdoa buat saudara. Kalau saudara saat ini seperti apa yang saya katakan tadi, kondisimu lagi kacau, ekonomimu kacau, keluargamu kacau, karena kau memulainya salah. Hari ini bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dengarkan Tuhan berkata, aku setia, anugerahku lebih besar dari kesalahanmu, kata Tuhan. My grace is bigger than your mistake. Anugerahku lebih besar dari kesalahan dan dosamu. Ketika engkau sadar dan bertobat, aku memulihkan kondisimu dan keadaanmu. Dan sesungguhnya kata Tuhan, masa depanmu jauh lebih baik daripada apa yang sudah terjadi, kata Tuhan. Dan jangan biarkan apapun yang terjadi di tahun 2020 itu menghalangimu untuk masuk kepada janji Tuhan untuk tahun 2021 ini. Bangkit, bangkit dan bersinarlah, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, nama berdoa saat ini Tuhan. Engkau yang berkata bahwa engkau setia. Engkau Tuhan yang bukan manusia sehingga engkau berdusta. Karena itu saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kamu berdoa saat ini buat saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun yang sedang mendengarkan ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, engkau nyatakan kesetiaanmu. Engkau nyatakan anugerahmu saat ini dan perdengarkan suaramu kepada mereka. Kamu berdoa saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, terima pengampunan Tuhan, terima kesembuhan Tuhan, terima saat ini dan bangkit kata Tuhan dan berjalan lagi. Bangkit dan mulai lagi kata Tuhan, bangkit dan mulai lagi. Jangan takut untuk memulai lagi. Kali ini memulai dengan Tuhan, mulai dengan benar. Mungkin sudah berkata pada pagi ini, tapi Pastor Sam, kalau Sam saya belum pernah dengar suara Tuhan. Dengarkan ini saudara. Kalau saudara sudah dengar firman, maka saudara telah dengar suara Tuhan.
Pada zaman dulu Tuhan bicara lewat nabi, lewat mimpi, penglihatan, vision and dream, mimpi. Tapi pada zaman akhir ini Ibrani katakan pasal 1 ayat 1, Tuhan berbicara lewat anaknya. Siapa? Yesus, firman itu. Dalam firman ada terang, dalam firman ada hidup, dalam firman ada kuasa untuk menciptakan. Karena itu saat ini, kalau saudara sudah dengar firman, saudara telah mendengar suara Tuhan. Tinggal mempercayainya dan mengucapkannya dan mentaatinya. Dalam nama Yesus, buka telinga setiap umatmu untuk mendengarkan Tuhan tahun ini. Buka mata untuk mereka melihat Tuhan dan kedahsyatanmu. Buka hati untuk mereka mengalami Tuhan dengan cara yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih sunat hati dan sunat telinga mereka untuk hanya mendengarkan suara Tuhan, sehingga sungguh-sungguh hidup mereka in step with God. Mereka hidup selaras dan harmonis dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat janjimu, Mazmur pasal 1, bahwa apa saja yang kami buat itu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Tolong berkata saudara, yeay, pegang firman Tuhan ini. God bless you. Baik, jemaat Tuhan, kita tetap berdiri bersama-sama dan kita terima berkat Tuhan. Ya, yuk kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan. Saat ini terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih Yesus Tuhan yang melimpah memenuhimu. Kuasa Roh Kudus dalam segala kuasa menaungi hidupmu dan keluargamu, dan rumah tanggamu dan bisnismu. Sehingga apa yang mustahil bagi manusia, Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Dan mari aminkan firman Tuhan ini. Kasih-kasih Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan ini, melakukan, merenungkannya, mentaatinya dengan segenap hatimu dalam kehidupanmu sehari-hari, maka segala berkat ini akan turun ke atas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkati orang tuamu, diberkati anak-anakmu, diberkati bisnismu, diberkati studimu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati perjalananmu. Kemana saja engkau pergi dan apa saja yang kau sentuh dengan tanganmu, itu diberkati oleh Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sekali katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara. Happy Sunday. Sampai kita jumpa minggu depan. Live stream, kita bisa interaktif, bisa interaksi. Saudara bisa kirim pesan dan saya akan menjawab. Kita bisa ngobrol ya hari Minggu depan. Oke? God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara.